Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salam semoga tetap Allah melimpahkan pada junjungan kita semua itu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan semua sampai pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kahatur kadirat mursid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syekh Muhammad Ahmad Saibul Fatajul Arifin qaddasallahu sirah. Semoga Allah SWT senantiasa menambah kenikmatan bagi beliau dan semoga kita diberikan rasa istiqomah terus bisa bersama-sama dan beliau dari dunia sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau ulama itu membolak-balikan kitab, mengulas kitab, membaca kitab, membuka tutup kitab, beda dengan wali Allah. Kalau wali Allah itu membolak-balikan hatinya, membolak-balikan kolbunya, nyiksrik diri, nyaksrak awak, untuk orang Sunda mah. Jadi dia meneliti dirinya sendiri, menatap kalbunya, menatap ruhnya, menatap perasaan batinnya. Kalau kitab ulama itu buka tutup, tapi kitabnya para wali Allah, para kekasih Allah itu tidak pernah tertutup, terus terbuka. Karena kalbunya terbuka selamanya kehadirat Allah SWT, sehingga ilmunya itu tidak terbatas. Bagaimanapun tibalnya kitab ulama, tetap suatu saat akan habis, bagaimanapun habis dibaca. Tapi kalau ilmunya para wali Allah, tidak akan habis dibaca. Bahkan kalaupun seluruh makhluk ingin membaca, tidak akan mampu. Mereka yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum memiliki 12 sifat, satu sifat saja. Kalau semua lautan jadikan tintanya dan semua tumbuhan jadikan untuk menuliskannya, binatang, malaikat untuk menuliskannya, tidak akan sanggup untuk menuliskan satu sifat saja daripada sifat spiritual Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya ilmunya yang tanpa batas di situ. Makanya kitab ulama buka tutup, kitabnya tebalnya juga habis dibaca, tapi kitabnya para wali Allah tidak buka tutup dan tidak akan habis dibaca. Yang ada itu murid habis umurnya, tidak sanggup membaca gurunya. Tuh yang betul. Nah, zikir yang kita amalkan itu dia dapatkan daripada kolbunya pangersyabah Syekh Ahmad Saibul Fatajul Arifin qaddasallahu sirah. Kita amalkan sampai semampu kita untuk meraih, artinya nur daripada rohani beliau. Sejauh semampu kita, ruh kita sanggup sampai napas kita berhenti. Itulah kita belajar zikir, belajar bertoriko. Makanya orang-orang toriko itu berbeda dengan orang biasa, karena mereka bisa belajar sambil tidur dan gurunya pun bisa mengajari murid sambil tidur. Gurunya bisa mengajari murid dari dalam kubur dan muridnya juga bisa jadi ahli kubur. Itu toriko itu seperti itu. Bisa jadi ruhnya belum hadir ke dunia tapi ruhnya sudah belajar. Makanya tanpa batas. Itulah ilmu yang disebutkan ahli-ahli toriko, ahli hakikat. Ada ilmu yang tanpa batas karena ruh itu diciptakan oleh Allah itu sama. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, beliau nur 4000 tahun membaca tasbih kepada Allah. Kemudian dari cahaya matanya Allah jadikan aras. Kemudian dari aras Allah jadikan semua makhluk. Semua itu tawaf di aras membaca tasbih selama 100.000 tahun. Artinya kita diciptakan sama. Waktunya sama, ininya sama. Kemudian masuk ke dunia berbeda-beda. Makanya ruh itu tanpa batas. Bagi orang-orang sufi, mereka sudah mencapai maqam ma'rifat sifat, mereka tahu ruhnya itu seperti apa perjalanannya. Pernah belajar di mana, seperti apa. Makanya kan yang Syekh Abdul Qadir mengetahui ruhnya pernah membungkuk, diinjak oleh Rasulullah SAW pundaknya. Itulah orang-orang artinya yang sudah melewati makom ma'rifat, yang sudah sampai makom hakikat. Jadi berbeda dengan orang biasa. Itu hanya dipilih oleh Allah. Makanya syarat seorang wali itu cuma satu. Syarat wali itu syaratnya cuma disayangi, dicintai oleh gurunya, pasti jadi wali. Bukan karena banyak zikir, banyak belajar, ilmunya banyak, tebal kitabnya, tidak. Wali itu syaratnya cuma satu, karena disukai, dicintai oleh gurunya, maka jadilah dia seorang wali. Karena di situ pandangan gurunya itu adalah pandangan Allah SWT. Ketika seseorang sudah menyatu cintanya dengan Allah, melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, berbicara dengan Allah, merasa dengan Allah. Inilah keadaan pandangan orang-orang soleh.
Sehingga mereka itu beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa itu terpana dengan dunia, para wali Allah itu terpana dan orang-orang yang kalbunya memang ada hakikat kecintaan kepada Allah. Kalau orang biasa terpana melihat artinya sesuatu yang bersifat lahiriah, tapi wali-wali Allah itu berbeda. Karena hakikatnya mereka bukan orang dunia. Mereka itu hanya hadir sementara di dunia. Sedangkan hakikat mereka ada selamanya ada tinggal di alam akhirat. Beda lagi kebalikannya, ada orang dunia. Orang dunia itu berusaha untuk kembali ke akhirat. Tapi kalau wali-wali Allah, para nabi itu orang akhirat aslinya. Hanya mereka disimpan di dalam jasad di dunia untuk mengajarkan orang bisa kembali ke akhirat. Asal mereka itu dari akhirat, bukan dari dunia. Jadi kalau orang biasa ruhnya ada di dunia, makanya mereka terpana, terpaku oleh urusan duniawi. Sedangkan para wali Allah, mereka tidak menempel hatinya kepada duniawi. Makanya banyak orang takut belajar tarekat, belajar tasawuf, takut meninggalkan dunia. Betul, tidak salah. Karena wali-wali Allah itu walaupun mereka banyak hartanya, banyak harta bendanya, kalau mereka sudah kembali ke hadirat Allah, sudah meninggalkan dunia. Dan kebanyakan orang bal tu'sirunal hayata dunya, kebanyakan orang itu cinta kepada dunia. Wal akhiratu khairu abqa, padahal kehidupan akhirat bagi orang-orang ahli ma'rifat itu lebih kekal, lebih abadi, karena mereka diam di alam tanpa batas, alam ma'rifat. Nah, zikir yang kita amalkan adalah supaya kita bisa mencapai ke situ. Kenapa? Jasad kita itu ada ujungnya. Bahagia juga ada ujungnya, susah juga ada ujungnya. Semuanya ada akhirnya. Sedangkan bagi orang-orang ahli ma'rifat, mereka yang selama bersama Allah, tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada akhirnya. Makanya kenikmatan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah seseorang yang selamanya bersama Allah SWT. Inilah kenikmatan yang paling agung. Kalau kenikmatan dengan makhluk, apapun bentuknya itu akan ada akhirnya. Makanya kita jangan terpaku, jangan terpana oleh urusan duniawi. Tapi jangan meninggalkan dunia juga, jangan meninggalkan istri, jangan meninggalkan pekerjaan. Salah juga kalau seperti itu. Tapi kita hidup di dunia, kalau kita sudah bisa kembali ke hadirat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, membimbing kita, memilih kita, menjadikan kita daripada orang-orang yang ahli ma'rifat, yang dekat dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.